Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi Pak Anies kemarin itu menyambangi pondok pesantren Darul Muttaqin Malang itu, dan Pak Anies singgung soal nasib petani di sana yang katanya tidak kunjung sejahtera. Ya, saya pikir ini diserang lagi Pak Jokowi ini. Nah, kita tunggu bagaimana responnya dari kubu Jokowi masalah ini. Tapi kita bahas dulu tentang apakah kemudian Pak Anies mengatakan hal-hal seperti ini memakai data atau seperti apa. Coba kita lihat. Bakal calon presiden usungan koalisi perubahan untuk persatuan yakni Pak Anies Rashid Baswedan itu soan ke pondok pesantren Darul Muttaqin Desa Jeru Kabupaten Malang itu. Nah, dia berbaju koko putih dan kain sarung coklat. Anies melakukan silaturahmi dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat setempat. Pak Anies berkomitmen untuk mengusung perubahan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Sebagai salah satu contoh, keberadaan petani di Indonesia saat ini masih jauh dari kata keadilan. Ya, ini yang menarik sebenarnya. Karena ketika kemudian Pak Anies mengatakan hal demikian, ya tentunya Pak Anies dan para timnya sudah menggaruk data masalah itu. Dan dengan demikian bahwasanya Pak Anies satu kali lagi membongkar apa yang sebenarnya tidak diperhatikan oleh Pak Jokowi atau di masa pemerintahan Pak Jokowi kemarin. Ya, seolah-olah dari sini kita bisa tahu bahwasanya kalimat-kalimat Pak Anies Baswedan itu seolah-olah ingin menyampaikan bahwa Pak Jokowi kemarin membangun Indonesia seolah-olah melihat rakyatnya itu memiliki modal yang besar itu. Fokus Pak Jokowi kemarin kan jalan tol itu kan, fokus pada infrastruktur. Ya, Pak Jokowi mengira bahwa semuanya masyarakat itu punya modal besar untuk mengelola pertanian mereka dan lewat di jalan tol itu kan, yaitu. Nah, sedangkan Pak Jokowi sebenarnya tidak tahu bahwa ada masyarakat yang sebenarnya dari kebun itu yang hanya sekedar untuk menurunkan satu karung kopra itu ya, dan tidak perlu lewat jalan tol itu. Nah, sebenarnya jalan-jalan kebun seperti itu yang tidak diperhatikan oleh kubu Jokowi dan orang-orang di samping Jokowi sebenarnya kemarin. Ini yang sebenarnya kekurangan dari apa yang kemudian menjadi hal mendasar yang tidak dilirik oleh Pak Jokowi itu. Dan kemarin juga kita bisa lihat bahwa semua para nelayan ataupun para petani sebenarnya sangat kecewa mengenai hal itu, karena jalan-jalan kecil mereka yang setiap hari mereka lalui, naik ke kebun, turun ke atau pergi ke sawah ataupun turun ke empang, hal-hal seperti itu yang tidak dibangun oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sibuk membangun infrastruktur yang memang hanya difokuskan untuk kalangan pebisnis dan pemodal besar, jalan tol itu kan. Ya, ini yang kemudian sebenarnya menjadi hal yang sangat urgent, menjadi hal yang sangat dikecewakan oleh masyarakat banyak itu. Nah, sehingga wajar jikalau di pedesaan saat ini, jikalau di pelosok-pelosok tanah air saat ini menginginkan perubahan dan berharap Pak Anies mendatangi mereka, melihat situasi mereka, lalu kemudian Pak Anies yang kelak memimpin mereka. Itu yang saya lihat di masyarakat kecil saat ini. Mereka menginginkan perubahan itu. Karena Pak Jokowi kan bisa kita lihat cara pembangunannya memang bagus, jalan tol itu sangat bagus, tetapi jalan tol bukan untuk masyarakat kecil. Jalan tol itu difokuskan untuk pebisnis dan pemodal besar itu. Nah, ini yang kemudian sebenarnya sangat dikecewakan oleh masyarakat kecil dan masyarakat bawah itu. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini kawan-kawan. Pak Anies bilang bahwa jadi kalau ditanya apa perubahan membuat semuanya menjadi berkeadilan. Nah, seperti itu. Jadi keadilan itulah yang kemudian ingin difokuskan oleh Pak Anies untuk membangun negeri. Keadilan untuk semua orang itu, khususnya para petani, khususnya para nelayan. Yang para petani untuk dibuatkan jalan, dibuatkan jalan menuju ke kebunnya,
membaguskan jalan nasional yang setiap hari dilalui oleh para petani dan para pedagang serta para nelayan itu. Nah, bukan sekedar membangun jalan tol yang difokuskan untuk pemodal besar dan pemilik modal banyak gitu. Nah, Pak Anies juga menjelaskan bahwa keberadaan para petani yang selama ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan dengan bagi pangan bagi masyarakat dinilai masih belum mendapatkan keadilan, khususnya dari segi pendapatan. Ya, menurut dia, keberadaan para petani tersebut masih diselimuti kesulitan untuk menjalani kehidupan. Bahkan para petani yang ada juga kesulitan untuk menabung sehingga jauh dari kata sejahtera. Ya, Pak Anies juga memberikan contoh bahwa contoh petani beras itu semua dikerjakan petani yang menanam padi, yang merawat sampai panen sudah puluhan tahun. Apakah mereka bisa menabung? Tabungan saya tidak punya, tetapi ini kami belum bicara kesejahteraan itu. Nah, seperti itu yang dikatakan oleh Pak Anies. Masyarakat Indonesia selama ini, lanjut dia, melihat keberadaan petani yang tidak sejahtera merupakan hal yang dianggap biasa. Namun sesungguhnya, hal tersebut merupakan masalah menahun yang akhirnya dianggap bukan menjadi masalah. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Anies itu. Permasalahan yang dihadapi para petani tersebut, kata dia, bukan hanya merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh presiden atau menteri semata. Namun, apa yang dihadapi para petani harus menjadi pekerjaan rumah seluruh masyarakat. Dan saya pikir petani bakalan lebih diuntungkan lagi jikalau hasil-hasil panen mereka atau hasil-hasil pertanian mereka itu harganya dinaikkan, bagaimana kemudian tidak ditekan penjualannya. Ya, saya pikir kemarin juga Pak Jokowi gagal di wilayah hal ini. Kemarin, khususnya di wilayah Sulawesi, saya jalan-jalan ke sana. Memang di masyarakat petani di sana, khususnya para masyarakat petani coklat itu, mereka sangat rindu dengan masa kepemimpinannya Pak B.J. Habibie, di mana mereka pada saat itu memang hasil taninya bagus, coklatnya bagus, dengan harga yang juga bagus. Sehingga pada saat itu, tahun-tahun 99 atau 2000-an lah, masuk di 2000-an, mereka banyak di sana yang sejahtera. Dan mereka sangat rindu pada saat itu masa kepemimpinannya Pak B.J. Habibie ke mereka itu. Dan saat ini, Sulawesi juga saya lihat sebagai daerah yang sangat potensial untuk memenangkan calon presiden. Ya, saya pikir seperti itu. Dan para petani di sana juga sangat menginginkan perubahan, saya lihat, karena katanya harga-harga dan pupuknya mahal, tapi hasil panen mereka harganya sangat menekan sekali. Jadi saya pikir Sulawesi saat ini satu komando, mereka melihat Pak JK, di mana Pak JK berada, maka saya pikir Sulawesi akan berada di sana. Ya, Pak JK saat ini kan ada di kubunya Pak Anies. Bagaimana kita lihat bahwasanya Pak JK juga turun tangan membela Pak Anies ketika kemudian orang-orang Pak Jokowi mengkroyok Pak Anies dengan pada saat Pak Anies mengatakan bahwa jalan nasional yang dibangun oleh Pak Jokowi itu kalah dengan jalan nasional di eranya Pak SBY itu. Nah, orang-orang Jokowi murka akan hal itu, tetapi untungnya Pak Anies di backup oleh Pak JK. Itu yang kemarin menariknya di wilayah itu. Nah, kita kembali di Pondok Pesantren Darul Muttaqin Malang ini, kawan-kawan. Bahwasanya Pak Anies di sini menginginkan bahwasanya para petani menginginkan perubahan, dan Pak Anies juga bakalan menjanjikan hal itu, bahwasanya kesejahteraan dan keadilan untuk para petani. Ini yang menarik di sini. Apakah kemudian Pak Anies mampu mendulang suara di wilayah Malang, Kabupaten Malang, khususnya dukungan dari Pondok Pesantren Darul Muttaqin Malang ini? Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang berkomentar mengenai hal tadi. Oke, kawan-kawan. Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.